Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wal mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Fayu ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada lupa pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kami sebagai khatib pada kesempatan siang hari ini mengajak kepada kaum muslimin semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sedemikian banyak yang telah Allah berikan pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan, kemauan dan lain sebagainya, sehingga sampai hari ini atau saat ini kita bisa melaksanakan salah satu perintah dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat Jumat dengan berjamaah. Tiada lupa di kesempatan siang hari ini kami mengajak kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan, dalam kondisi sendiri ataupun dalam kondisi bersama orang lain. Karena sebaik-baik bekal untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik bekal untuk kita melanjutkan perjalanan kita yang panjang, perjalanan ke negeri akhirat, itu adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Bulan Ramadan yang agung, yang penuh berkah. Penamaan Ramadan atau bulan Ramadan dalam bahasa Arab terdiri dari huruf ra, mim, dhad, alif, dan nun. Ada 5 dari huruf ra, mim, dhad, alif, dan nun. Menurut para ulama, huruf-huruf yang terdapat di kata Ramadan itu memiliki filosofi kebaikan yang mencerminkan bulan Ramadan itu sendiri. Dimulai dari huruf ra. Ra dalam kata Ramadan itu memiliki filosofi makna rahmah.
kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya yang demikian besar, yang demikian luas, tak terbatas, terkhusus di bulan Ramadan. Banyak kasih sayang rahmat Allah, jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu luas, tanpa batas. Rahmat Allah tidak hanya meliputi para hambanya yang taat, yang solih dan solihat, bahkan meliputi para hambanya yang maksiat, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun. Maka tidak ada ceritanya seorang yang maksiat kemudian dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikasih makan. Tidak ada. Semaksiat-maksiatnya hamba itu masih dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Apalagi untuk orang-orang yang beriman, yang saleh dan taat. Rahmat Allah sungguh sangat luas sekali. Apalagi di bulan Ramadan. Mim Ramadan, mim itu filosofinya adalah maghfirah, ampunan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan di bulan Ramadan ampunan yang demikian besar melalui berbagai amalan-amalan ibadah yang demikian banyak di bulan Ramadan sebagai wasilah perantara untuk mencapai maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang wajib jelas sudah ada, sholat fardu, puasa Ramadan jelas wajib. Yang sunnah-sunnah banyak sekali, dari sholat taraweh, ya, dari sholat taraweh, dari zikrullah, dari membaca Al-Quran, dari sedekah, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan perantara ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sediakan di bulan Ramadan, yang Allah lipat gandakan pahalanya di bulan ini. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya amalan sunnah di bulan Ramadan itu nilai pahalanya meningkat menjadi amalan wajib. Yang wajib meningkat amalan nilainya menjadi 70 kewajiban. Ini sudah diisyaratkan dalam sebuah hadis, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda bahwa syahrul Ramadan itu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu awal 10 hari awal itu bulan kasih sayang. Kemudian 10 pertengahan itu ampunan. Kemudian 10 hari terakhir itu pembebasan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan dinukil oleh banyak dari para ulama, walaupun sebagian ulama memandang status riwayat ini lemah, tapi lemah yang ringan, yang itu boleh untuk dipakai untuk menunjukkan bab fadhilul a'mal. Menurut mayoritas ulama, bahkan Imam Nawawi menyebutkan ittifaqul ulama, kesepakatan ulama, bolehnya menggunakan hadis yang lemah secara riwayat tapi sahih secara makna. Beda dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu sudah nggak boleh secara mutlak. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian harful dad, huruf dad ad-diya, artinya filosofinya bulan Ramadan ini bulan cahaya. Kalau kita lihat, cahaya itu kan identik dengan malam hari sebagai penerang kegelapan, kan begitu. Termasuk di bulan Ramadan itu yang biasanya ba'da isya mungkin sepi, masjidnya sepi, nggak ada kegiatan, tapi di bulan Ramadan menjadi bercahaya, menjadi makmur, menjadi ramai oleh kaum muslimin dalam kegiatan-kegiatan ibadah,
kegiatan-kegiatan amal soleh yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, misalkan setelah ba'da isya itu ada sholat taraweh yang biasanya tidak ada, sampai sekian jam, mungkin sampai jam 9 baru selesai sholat taraweh. Kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid, menghidupkan masjid dengan amal ibadah. Setelah taraweh juga ada kegiatan biasanya membaca Al-Quran, yang biasanya diistilahkan di negeri kita yang kita cintai dengan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran, berhalaqah kemudian membaca Al-Quran secara bergantian. Ada TPA, ada mungkin mudzakarah ilmu, pengajian dan lain sebagainya, yang ini merupakan sahrul diya, bulan cahaya, karena Ramadan itu memang luar biasa. Kemudian yang keempat, al-alif. Alif di sini menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan syahru iman, bulan keimanan. Disinilah orang-orang beriman ya menjadi ladang mereka untuk mempertunjukkan, membuktikan keimanan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadah, dengan berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan, yang di saat ini seperti ini jati diri seorang muslim akan tidak bisa dipalsukan. Siapa yang benar-benar beriman dan siapa sebenarnya yang keimannya adalah tidak jujur. Melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan berbagai kewajiban, zakat, nanti zakat fitrah di akhir Ramadan, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul Muhammad SAW, itu semua bukti dari keimanan. Maka bulan Ramadan itu bulannya orang-orang yang beriman, yang sangat luar biasa, yang kesempatan ini bisa jadi tidak bisa kita temukan di bulan Ramadan berikutnya, karena kita tidak tahu umur yang Allah sediakan untuk kita sekalian. Makanya panggilan puasa itu dengan kalimat amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Di situ panggilan nida, panggilan Allah kewajiban puasa Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Karena kalau tidak beriman amat kecil, bahkan mustahil untuk mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Kemudian yang terakhir adalah harfun nun, di mana nun ini filosofinya adalah an-najah. An-najah, najah itu kesuksesan, keberuntungan. Bulan Ramadan, bulan keberuntungan. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, siapa yang taat pada Allah di bulan Ramadan, siapa yang di bulan Ramadan melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul di dalamnya, insya Allah hampir-hampir bisa dipastikan sampai wafat dia istiqomah, maka akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan berjaya, berbahagia di akhirat kelak dalam kehidupan abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat puasa, di akhir ayat puasa disebutkan la'allakum tattaqun, pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang bertakwa adalah min ahlil jannah, termasuk penghuni surga, wa min ashabil yamin, dan golongan kanan yang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan khutbah siang hari ini. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu jawadun karim.
wa qur fighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najjatan minanna wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.